Shalom Aleihim, Bisem Yesua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Henry Tandianta, MBS. Bapak Ibu Saudara, saya memberitahukan bahwa hari Minggu ada baptisan ya. Baptisan hari Minggu yang benar Alkitabiah. Pak, kok pede banget nih, yaitu benar Alkitabiah, bahkan malah seluruh Indonesia ya. Tidak ada pendeta lain yang membaptis secara benar dan Alkitabiah, kecuali GAE, pendeta HTD, dan para pendeta di cabang-cabang. Kenapa begitu yakin Pak HTD? Nah, tak jelasin ya. Tak jelasin baptisan yang benar Alkitabiah. Baptisan yang benar dan Alkitabiah ini membuat namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi nggak main-main. Dasarnya begini, Yohanes 3 ayat 5, harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Harus dari air dan roh. Pertama dari air adalah baptisan selam telentang ya. Terus roh, artinya itu wewenang Yesus di dalam Yohanes 1 ayat 33. Baptisan Roh Kudus itu wewenang Yesus. Jadi wewenang kita sebagai hamba Tuhan adalah membaptis dengan air. Ya. Baptisan itu menyelamatkan 1 Petrus 3 ayat 21. Lalu nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Jadi kesimpulannya bagaimana? Baptisan itu baptisan air wewenang kita para pendeta. Baptisan Roh Kudus wewenangnya Yesus. Tidak boleh dikudeta. Kita tidak boleh mengkudeta wewenangnya Yesus. Mari kita lihat. Ada 4 kali ya. 4 kali dicatat di Alkitab Rasul melakukan baptisan. Perhatikan kata-kata saya. Yang baptisan pertama ini yang standar. Standar ini baptisan standar. Kisah 2 ayat 38 ya. Petrus berkata begini, baptis dalam nama Yesus Kristus, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Standar baptisan air ini standarnya Yohanes 3 ayat 5. Baptisan air ya, wewenang kita dilahirkan kembali dari air wewenang kita. Lalu nanti baptisan Roh Kudus, wewenang Yesus. Ini standar, baptisan yang standar. Maka kami melakukan baptisan itu. Baptisan air, nanti baptisan Roh Kudus, wewenangnya Yesus. Ini yang standar. Nomor 2, baptisan yang terjadi di Samaria dilakukan oleh Filipus. Filipus membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Terus Roh Kudus belum turun dong, belum ya. Lalu dikirimlah Petrus dan Yohanes, tumpang tangan terima Roh Kudus. Jadi waktu Petrus yang standar itu membaptis dalam nama Yesus Kristus, nanti Roh Kudus akan turun wewenangnya Yesus. Lalu di Samaria, Filipus membaptis dalam nama Tuhan Yesus doang, lalu perlu Petrus dan Yohanes tumpang tangan terima Roh Kudus. Jadi Petrus dan Yohanes diberi privilege, diberi kekhususan 1 kali menumpang tangan di Samaria. Lalu yang ketiga, ini kebalikannya dari yang pertama. Di Cornelius, keluarga Cornelius, ya, mereka terima Roh Kudus dulu. Baru setelah terima Roh Kudus, Petrus membaptis dalam nama Yesus Kristus di dalam Kisah 10 ayat 48. Ini kebalikannya Kisah 2 ayat 38. Kalau Kisah 2 ayat 38 baptis dulu dalam nama Yesus, lalu nanti terima karunia Roh Kudus oleh Yesus. Ini Kisah 10 ayat 48 kebalikannya. Terima Roh Kudus dulu oleh Yesus, lalu Petrus melakukan baptisan air dalam nama Yesus Kristus. Ya, lalu yang keempat adalah Paulus. Paulus di dalam Kisah 19 ayat 5 ya. Paulus membaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berarti Roh Kudus belum turun dong? Belum, tapi kali ini Paulus sendiri yang melakukan tumpang tangan terima Roh Kudus. Enggak perlu dikirim rasul lain. Paulus juga diberi privilege. Jadi yang diberi privilege, kekhususan untuk tumpang tangan itu hanya Petrus, Yohanes, dan Paulus. Dan itu cuma 1 kali. Apakah Anda cukup jelas? Saya ulang, saya balik dari belakang. Paulus itu membaptis dalam nama Tuhan Yesus.
lalu dia tumpang tangan sendiri, lalu terima Roh Kudus orang-orang itu. Ya. Ya. Ini mirip kebalikannya dengan di Samaria. Filipus membaptis dalam nama Tuhan Yesus, tapi yang tumpang tangan terima Roh Kudus orang lain, yaitu Rasul Petrus dan Yohanes. Sama toh? Membaptis dalam nama Tuhan Yesus, lalu ada yang tumpang tangan. Tapi itu hanya untuk Petrus, Yohanes, dan Paulus. Dan itu hanya sekali. Lalu kejadian yang benar adalah, ya, saya balik ya, dari Kisah 10 ayat 48, terima Roh Kudus dulu, baru baptis air belakangan dalam nama Yesus Kristus. Nah, standar yang benar adalah Kisah 2 ayat 38, dibaptis air dalam nama Yesus Kristus, lalu terima Roh Kudus, urusannya Yesus Kristus. Jadi yang saya lakukan apa? Yang dilakukan oleh kami membaptis air dalam nama Yesus Kristus, lalu nanti baptis Roh Kudus, urusannya Yesus. Itu wewenangnya Yesus Allah. Baptisan yang benar adalah selam telentang dalam nama Yesus Kristus. Tok. Nggak perlu tumpang tangan Roh Kudus, nggak perlu. Karena yang privilege itu hanya diberikan untuk Petrus, Yohanes, dan Paulus. Dan itu sudah dilakukan hanya satu kali. Tidak ada baptisan lain yang ada tumpang tangan terima Roh Kudus. Jadi kalau kalian para pendeta sok nipu-nipu jemaat, sini maju ke depan, terimalah Roh Kudus, sikara lamara bara-bara. Dari dulu saya sudah tahu itu tipuan. Cuman dulu saya nggak berdaya, mau memberontak. Ya, dari dulu saya sudah tahu ini tipuan ini. Ya, saya sudah tahu. Dan ternyata ayat Alkitab benar. Yang diberi privilege kekhususan itu hanya Petrus, Yohanes, dan Paulus. Kurang jelas nggak cara saya menjelaskan? Very clear. Ya, standar aja lah ya. Pikiran yang standar bisa nangkep ini. Jadi Anda tidak usah lagi nanya ya. Kenapa di Samaria baptisan dalam nama Tuhan Yesus belum terima Roh Kudus? Ya, yang baptisan Roh Kudus yang dilakukan oleh orang lain, yaitu Petrus, Yohanes. Bandingkan dengan Paulus. Membaptis dalam nama Tuhan Yesus, yang tumpang tangan Paulus sendiri, nggak perlu orang lain. Dan itu bisa, dan itu hanya satu kali. Yang benar adalah tugas kita membaptis dalam nama Yesus Kristus, bukan Tuhan Yesus ya, Yesus Kristus, supaya Roh Kudus itu urusannya Allah. Baptisan Roh Kudus itu urusannya Allah. Dan karunia Roh Kudus itu tidak hanya bahasa roh. Jadi supaya Anda tahu ya, karunia Roh Kudus itu baca saja 1 Korintus 14, di situ ada banyak karunia bernubuat dan lain sebagainya. Ya. Pada singkat dan clear, hari Minggu kita ada baptisan di Cibubur, Jakarta. Ayo silakan. Mulai jam 10 kita ada penjelasan baptisan. Kita sudah membaptis sejumlah 1.000 orang. Pecah telur ya. Ini kalau diprediksi nanti hari Minggu ini yang sudah daftar adalah 4 tambah 1, 5. Ayo silakan ya. Hari Minggu di Cibubur, Jakarta. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MPS. Haleluya. Amin.